ingatkan kembali bahwa di sepanjang bulan Juli di tahun 2022 ini, Gereja Zion Church of Christ yaitu memiliki tema bulanan. Dan tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah berbicara mengenai grace, mengenai kasih karunia, mengenai anugerah yang Tuhan sediakan. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa bicara kasih karunia itu bicara merupakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia, yang sesungguhnya manusia itu tidak pantas untuk menerimanya, tapi Tuhan mau berikan. That's grace, itulah kasih karunia. Dan Tuhan juga memberikan rahmatnya, mercy. Apa artinya? Mercy adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Sesuatu yang sebenarnya layak untuk kita terima, tetapi Tuhan tidak berikan. Maksudnya bagaimana? Artinya yang layak untuk orang, yang layak untuk manusia yang berdosa adalah penghukuman, penghakiman. Karena upah dosa adalah maut. Harusnya manusia layak untuk menerima itu. Tetapi karena rahmatnya lah Tuhan tidak memberikan itu bagi kita. Malahan Anda dan saya diselamatkan, dijadikan milik kepunyaannya. Nah saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya di minggu yang kedua ini, dalam tema 1 bulan kita tentang bicara mengenai kasih karunia, mengenai grace, saya berbicara mengenai identitas yang baru. Siapkan catatan saudara, di minggu yang kedua ini judul yang saya bawakan adalah identitas yang baru. Ya, identitas. Artinya kita dikenali dari identitas. Orang percaya juga dikenali dari identitasnya. Dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, ada dan saya diberikan ini, identitas yang baru. Kita lihat di dalam Roma pada pasal 3, dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26, dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihat kata-katanya, semua orang telah kehilangan. Semua orang itu bicara siapa? Semua orang tanpa terkecuali. Di gereja, semua orang telah berdosa. Siapa? Baik jemaatnya, baik pelayannya, semua orang tanpa terkecuali. Bahkan yang melayani pun, bahkan sampai hamba Tuhannya pun, semua orang telah berbuat dosa. Inilah identitas kita sesungguhnya yang lama. Sebelum orang kenal Yesus, ini identitasnya, orang berdosa. Ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia, lihat kata-katanya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia dibenarkan. Itu diberikan bukan berdasarkan kita layak, tapi Tuhan mau berikan itu buat kita. Ya tadi dikatakan oleh kasih karunia, sekarang Anda dan saya sudah dibenarkan. Dan itu free of charge. Dengan cuma-cuma Tuhan kasih, yaitu melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus itu disediakan dari ayat ini menjadi petunjuk untuk Tuhan menunjukkan keadilannya. Apa keadilan Tuhan? Dosa upahnya maut, itu keadilan Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan kepada siapa? Bukan kepada Anda dan saya, tapi ditimpakan kepada Yesus. Jadi artinya Allah itu adil. Jadi tidak ada orang yang bisa bilang Tuhan pilih kasih. Tidak, dosa tetap harus dihukum. Dan itu ditimpakan kepada siapa? Yesus. Itulah sebabnya siapa yang percaya pada Yesus, dia bebas dari hukuman. Amin. Jadi Allah tidak menahan hukuman. Siapa yang bersalah harus dihukum. Ayat 26-nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan, lihat, keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Tuhan itu benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Seringkali kita jumpai di dalam kekristenan, kita bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan klasik yang selalu diperdengarkan, yaitu saya sudah tampak benar gak ya di hadapan Tuhan? Sudahkah saya pantas untuk berdiri di hadapan Tuhan? Sudahkah saya layak untuk saya menerima jawaban dari Tuhan atas apa yang saya minta kepada Dia? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu menjadi jebakan agar orang Kristen semakin berusaha untuk meletakkan, yaitu pengharapannya kepada apa yang dia mampu lakukan bagi Tuhan, agar Tuhan mau memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Saya cukup layak gak ya? Saya cukup benar gak? Oh saya kayaknya gak cukup layak nih. Berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan. Oh saya harus banyak doa nih. Oh saya harus berpuasa nih. Oh saya harus rajin baca Alkitab nih.
Akhirnya semua tindakan-tindakan tadi membuat Anda dan saya terjebak dalam apa? Dalam yaitu pengandalan akan kekuatan kita sendiri, dengan demikian kita seolah-olah bisa benar melalui perbuatan kita. Saya yakin dan percaya semua orang di dunia ini yakin, mereka semua sepakat dengan saya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa bikin mujizat, Tuhan bisa bikin sembuh orang yang kata dokter sudah nggak ada obatnya lagi. Tuhan bisa buat yang tadinya kita nggak ada pertolongan, tahu-tahu datang pertolongan, Tuhan kirim pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan adalah Tuhan yang tanpa dapat kita ukur, Dia adalah Tuhan yang luar biasa yang bisa melakukan segala sesuatu. Ya, semua orang sepakat. Hanya persoalannya bagi orang Kristen adalah apakah Tuhan mau melakukan itu bagi mereka? Itu pertanyaannya. Iya, saya percaya Tuhan itu hebat. Dia bisa bikin apa aja. Tapi pertanyaannya, Tuhan mau nggak ya melakukan itu? Makanya setan sejak zaman Adam dan Hawa, setan tidak pernah mendiskreditkan Tuhan di depan mereka, di depan Adam dan Hawa. Karena iblis tahu bahwa manusia pasti akan percaya Tuhan itu berkuasa. Makanya daripada iblis mendiskreditkan Tuhan, maka tekniknya iblis adalah ia berusaha memberitahukan kepada orang-orang bahwa memang Tuhan bisa bikin kamu makmur, memang Tuhan bisa bikin kamu sembuh. Persoalannya Tuhan gak mau bikin kamu sembuh. Kenapa? Karena kamu tidak cukup layak di hadapan Tuhan. Kamu masih banyak kekurangan dan kamu masih jauh daripada kebenaran. Karena banyak orang Kristen yang berdoa begini, Tuhan kenapa ya kok saya gak disembuhin ya? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa dalam waktu yang panjang, saya sudah berpuasa, saya sudah belajar firman, saya sudah bayar perpuluhan gitu ya. Saya sudah melayani Tuhan, bahkan saya sudah banyak berkorban dalam pelayanan ini. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi pandemi kemarin ya. Ya Tuhan kok pekerjaan saya hilang, padahal saya mengasihi Tuhan ya. Kita mulai menyebutkan semua hal-hal yang kita buat Tuhan. Nah kalau Anda pernah dengar ada orang yang bersuara seperti contoh yang tadi saya katakan, dia sudah buat ini, dia sudah buat itu artinya orang tersebut sedang berusaha memperlihatkan apa yang dia sudah perbuat bagi Yesus. Dia tidak memperlihatkan apa yang Yesus sudah perbuat atas hidup dia. Dia sedang berusaha mempertontonkan apa-apa saja yang sudah dia perbuat bagi Yesus. Maaf ya, ini terbalik. Jangan sampai kita melakukan yang terbalik. Saya sudah katakan di minggu lalu, kita beriman kepada apa yang Yesus buat, bukan beriman kepada apa yang kita buat. Karena manusia dibenarkan karena Tuhan, bukan karena perbuatannya. Dan ini seringkali menjadi kekeliruan bagi orang Kristen. Makanya saya beri tulisan ini, bahwa kebanyakan orang Kristen percaya kalau Tuhan itu bergerak dalam kehidupan mereka itu sebanding dengan perbuatan mereka. Kalau mereka semakin banyak berbuat buat Tuhan, maka berkatnya juga semakin banyak. Kalau kurang berbuat baik sama Tuhan, maka berkatnya juga semakin kurang. Nah saya mau katakan sama saudara, itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Dan ini yang ditentang oleh Paulus. Makanya saya arahin sama saudara, untuk rajinlah baca Alkitab, khususnya untuk saat ini, bacalah kitab Roma, seluruh pasalnya. Karena kita akan membahas banyak dari kitab Roma. Karena kitab Roma akan lebih banyak menjelaskan tentang kasih karunia. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita, please, bacalah kitab Roma. Karena di dalamnya itulah yang Paulus tentang kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Kristen, yang konsep berpikirnya didasarkan pada apa yang dia mampu buat, apa yang dia mampu lakukan. Hukum Taurat itu dasarnya adalah perbuatan. Kalau kamu bisa melakukan, kamu dibenarkan. Tapi kalau kamu gagal, kamu kena hukuman. Dan sesungguhnya saudara dan saya, tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya di dalam hukum Taurat disediakan pertolongan, dalam artian begini, kalau kamu salah, tidak bisa melakukan hukum Taurat, disediakan korban pengganti. Dengan korban ini kamu bawa dan kamu mengaku sebagai orang bersalah, dan korban pengganti ini yang menggantikan dosa kesalahan. Dan itu selalu dilakukan tiap tahun, setiap kali datang sama Tuhan, bawa korban persembahan. Kenapa? Karena korban persembahan menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berdosa, yang butuh dipulihkan. Berarti setiap kali di hukum Taurat kita datang bawa korban persembahan, berarti kita terus diingatkan akan identitas kita, bahwa kita adalah orang berdosa. Itulah sebabnya
Kebanyakan orang Kristen ketika datang sama Tuhan selalu berdoa, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya orang yang bersalah, saya banyak kekurangan. Kita selalu berdoanya begitu, Tuhan saya orang berdosa, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Padahal kebenarannya tadi sudah saya katakan di minggu lalu, bahwa Tuhan sudah menebus Anda satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Dan dikatakan bahwa karena darah Yesuslah Anda dan saya sekarang sudah didamaikan dengan Allah. Ingat ya, Allah itu adil. Allah itu melihat dosa harus dihukum. Dan keadilannya sudah dinyatakan melalui Yesus. Hukuman ditimpakan kepada Yesus. Itulah sebabnya Anda dan saya yang percaya pada Yesus. Maka sekarang di hadapan Allah sebenarnya Anda dan saya tampak benar. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus. Makanya orang yang tidak percaya pada Yesus, di mata Allah dia orang cemar. Tapi orang yang percaya pada Yesus, di mata Allah dia orang benar. Makanya di luar Yesus tidak ada apa? Nggak ada keselamatan. Dan bersyukurlah Anda tidak pernah mencari Yesus, tapi Yesus yang cari Anda. Dan Anda ada di sini karena Tuhan yang telah mempersiapkan Anda. Itulah yang saya katakan dari sejak semula bahwa terima kasih Tuhan. Saya senang bahwa saya disadarkan. Tuhan menyadarkan ini. Dulu saya berpikir saya harus lebih banyak berbuat sesuatu untuk saya bisa menerima apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saya. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya menyadari sesungguhnya. Makanya Tuhan tidak datang untuk menghakimi dosa-dosa Anda. Tuhan tahu nggak kesalahan kita? Tahu banget. Tuhan tahu nggak apa yang kita buat? Sangat tahu. Kita juga tahu sebenarnya apa yang kita buat. Tapi seringkali orang Kristen memakai ayat, memakai firman, atau memakai hal-hal lain untuk menyerang orang agar mereka bertobat. Caranya adalah apa? Dosanya dibongkarin. Kamu tuh memang gak benar sih hidupnya. Hari Minggu gereja, hari Sabtu dugem gitu kan. Nanti hari lain lagi kamu ngaco lagi hidupnya. Terus gak pernah kasih persembahan. Hidup kamu juga gak setia, kamu begini begitu. Makanya bertobat. Kenapa kamu gak diberkati sampai hari ini? Itu karena dosamu yang begitu banyak. Tuhan gak berkenan sama kamu, woi. Dan kata-kata seperti ini, orang yang mendengarnya langsung, iya benar juga ya. Akhirnya dia bisa meninggalkan dosanya nggak? Bisa sih, dia berhenti, ya saya nggak mau lagi melakukan itu deh. Tapi pada akhirnya, ini kelihatan di permukaannya saja seolah-olah dia berpaling dari kesalahannya. Tetapi pada akhirnya, dia datang sama Tuhan bukan karena hatinya bersuka cita. Tapi dia datang kepada Tuhan karena dia takut Tuhan tidak berkati dia. Paham sampai di sini? Motivasinya berbeda ya. Datang sama Tuhannya karena ketakutan Tuhan gak berkatin. Tapi kalau Anda sadar bahwa Anda adalah orang yang telah dibenarkan karena Kristus, bukan karena perbuatan Anda datang sama Tuhan dengan hati yang bersuka cita sambil berkata, Tuhan ini bukan karena saya bisa, tapi karena Yesus yang bisa. Beda sekali dengan Anda yang tadi diancam, kalau gak bertobat, lo akan diambil berkatnya sama Tuhan. Anda datang sama Tuhan, oh Tuhan, saya harus melayani Tuhan nih, saya harus memberi ini nih, saya harus banyak berdoa lagi nih, saya harus berpuasa nih. Akhirnya apa yang Anda lakukan tadi dasarnya karena Anda takut Tuhan gak sayang sama Anda. Padahal dari sejak awal saya katakan, sejak 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah sayang sama Anda dan saya. Amin. Rasa sayangnya Tuhan, rasa cintanya Tuhan tidak tergantung dengan apa yang Anda buat. Ingat, saya ulang lagi. Tuhan melihat kita benar itu bukan karena kitanya benar, tapi karena Yesusnya benar. Amin. Jadi ketika Anda percaya pada Yesus, yang Bapa lihat itu Yesus di dalam kita. Bukan kita yang dilihat oleh Bapa, tapi Bapa melihat Yesus yang ada di dalam kita. Makanya kita beruntung sekali yang menjadi milik Yesus. Selama-lamanya kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita bukan lagi datang dengan ketakutan, kita bukan datang lagi dengan gelisah, tapi kita datang dengan bangga. Bangganya apa? Karena Yesus sayang saya. Karena Yesus telah memilih saya menjadi miliknya. Akhirnya kita tidak mau bergantung kepada apa? Kekuatan kita. Dan kita tidak menjadi orang yang menghakimi orang lain lagi. Tuh, makanya kamu gitu-gitu aja kan. Lihat dong. Saya nih. Ada orang yang datang sama saya. Aduh, hidup gue begini-gini aja pelayanan nih. Wah, lu beda ya Rom. Lu setia sih. Lu setia sih pelayanan lu di ini, setia gini-gini. Nah, sebenarnya kata-kata begitu memancing kita untuk seolah-olah karena kesetiaan saya lah.
Saya diberkati Tuhan. Padahal bukan karena kesetiaan saya, tetapi karena saya bergantung kepada kesetiaan Tuhan Yesuslah, makanya saya diberkati sampai hari ini. Beda nggak saudara? Beda jauh. Beda jauh. Kalau saudara berusaha setia dengan kekuatan Anda, itu yang membuat akhirnya Anda bergantung kepada kemampuan Anda sendiri. Dan Anda lelah. Begitu Anda gagal, begitu Anda tidak mencapai yang Anda targetkan. Misalkan, saya harus sehari doa sekian jam. Saya harus perpuluhan waktu 2,5 jam sehari berdoa. Saya harus baca ayat minimal 10 pasal. Saya harus melakukan itu tiap hari. Anda berjanji sendiri. Tapi begitu Anda tidak melakukannya, Anda mulai menyesal. Aduh, Tuhan marah nih. Lihat, Anda melakukannya bukan karena dasarnya Tuhan sudah sayang sama Anda, Tuhan Yesus sudah memberkati atau sudah membebaskan Anda dari masa lalu Anda. Tapi Anda melakukannya dasarnya karena agar Tuhan semakin sayang sama saya. Ya, saya suka dengar pendeta-pendeta, makanya doa malam jam 12, bangun jam 1, berdoa sama Tuhan, biar Tuhan berkatin. Ini sama aja. Semakin banyak kamu buat, semakin Tuhan sayang sama kamu. Apakah begitu? Enggak. Ayatnya sudah menyatakan, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan Yesus. Saya kuat bahkan begini, orang-orang Kristen yang ortodoks, orang-orang Kristen yang udah dari zaman dulunya percaya bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk dia diberkati, pasti akan komplain. Paulus khotbah begini dikatakan penyesat. Ini bidah namanya. Ini penyesat, ngajarin gak benar. Tapi saya katakan sama saudara, justru kita harus datang sama Tuhan sambil berkata, Tuhan, bukan karena apa yang saya perbuat, tapi semuanya karena Tuhan yang perbuat. Saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri, hanya karena Tuhanlah yang memampukan saya. Saudara harus berani menyerahkan diri saudara, mendekati Tuhan. Berpusat bukan pada diri sendiri, tapi berpusat kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan sama saudara, makanya ayat ini harus diulang lagi, diingatkan lagi, bahwa Paulus datang berbicara tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Dia menyuruh agar setiap jemaat di Roma, mereka setiap orang itu untuk membaca kitab Roma dan belajar untuk menerima hidup ini, bahwa dia percaya semua karena kasih karunia. Paulus tidak datang dengan menghakimi masa lalu orang. Roma 2 ayat 4 berkata begini, maukah engkau menganggap sepi kemurahan Allah, kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu, lihat nih, maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ayat ini tidak mengatakan maksud penghakiman Tuhan agar engkau bertobat. Tapi ayat ini mengatakan maksud kemurahan Allah membawa engkau pada pertobatan. Jadi yang membuat orang bertobat itu bukan diancam. Yang membuat orang itu bertobat kembali sama Yesus bukan ditakut-takuti. Tapi yang membuat orang datang sama Yesus karena Tuhan itu murah hati. Ketika kita bawa kabar baik, hei, ini jalannya. Hidupmu kacau kan? Karena kamu memilih jalan yang salah. Nih, saya datang. Saya tunjukin jalannya. Agar kamu keluar dari kekacauan itu, masuk kepada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi hidupmu. Itu sebenarnya maksud dari teks ayat ini. Jadi saudara, yang membuat kita tidak dapat menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan sebenarnya karena kita masih memiliki kesadaran dan ingatan akan identitas kita yang lama, bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang harus berusaha agar tampak kudus di hadapan Tuhan. Dan Anda lelah melakukan itu. Kekudusan dan usaha kita untuk berbuat sesuatu tidak akan pernah bisa membebaskan kita dari rasa bersalah dan penghukuman. Contoh, ketika engkau buat salah, apa yang kau lakukan? Kau ambil minyak, kau mulai urapin kepalamu. Oh, kuduskan lagi saya Tuhan dalam nama Yesus. Saya telah berbuat salah. Atau engkau mungkin ambil perjamuan, kau mulai berdoa angkat roti, angkat darah Yesus. Dan kau berdoa, oh kuduskan saya lagi dalam nama Yesus. Saya sudah berbuat yang salah. Atau saudara masuk kamar, berdoa dulu, oh Tuhan ampuni dalam nama Yesus. Atau Anda mulai melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan mengampuni atas perbuatan salah Anda. Saudara, sekali lagi saya katakan, itu semua tidak akan pernah membebaskan Anda dari rasa bersalah. Yang perlu kita lakukan, kita perlu merendahkan diri kita. Seperti tadi saya katakan, Bapak ini saya bawa hidup saya persembahkan kepadamu.
Saya datang kepadamu Tuhan, menyerahkan diri kepada kebaikan dan belas kasih Tuhan sajalah yang membuat saya bisa melangkah dan saya bisa hidup. Dengan engkau menyerahkan dirimu, bawa hidupmu kepada Tuhan, itulah yang dapat mematahkan kuasa dosa atas kita. Dosa tidak berkuasa lagi pada waktu engkau datang dan menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Lalu pertanyaannya begini, kalau gitu saya berbuat baik dan tidak baik, Tuhan tetap mengasihi saya. Betul, saya sudah katakan dari minggu yang lalu. Tapi apakah saya tidak usah hidup kudus? Anda tetap harus hidup kudus. Anda tetap harus melakukan perintah firman. Itu apakah perbuatan saya sendiri, kekuatan saya sendiri? Tidak. Benefitnya bukan untuk Tuhan mengasihi Anda lebih lagi, tapi benefitnya untuk Anda menjagai apa yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda, tidak diambil setan. Mengapa saya harus hidup kudus menurut firman Tuhan? Yang pertama alasannya, hidup kudus akan membuat daging Anda hilang kuasa. Hidup kudus membuat daging hilang kuasa. Ingat, Anda dan saya dibungkus daging. Daging ini selalu menyerang kita. Daging ini selalu menawarkan kita untuk melakukan perbuatan yang salah. Hidup kudus tidak membuat Tuhan jadi lebih dekat dengan kita. Bukan. Tuhan tetap dekat dengan Anda. Amin dulu nih. Tapi hidup kudus membuat daging kehilangan kendali atas Anda. Galatia 5 berkata begini, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging adalah apa? Berantem sama orang, ngambil yang bukan milik Anda, godain yang bukan pasangan Anda, sirik dengan apa yang orang dapat. Itu keinginan daging tuh. Nah, untuk menjagai agar Anda tidak dikendalikan oleh daging, hiduplah dalam kekudusan dengan membangun intensitas hubungan karib kita dengan Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jelas. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi hidup kudus ini penting untuk memprotek, menjaga kita dari kebocoran. Yang kedua, hidup kudus membuat kita tidak dapat diikat oleh iblis. Orang yang hidup kudus, orang yang menuruti firman Tuhan, maka dia tidak dapat diikat lagi oleh iblis. Kalau dulu dia diikat oleh setan, tapi dia mulai strict untuk dia menjaga hidupnya benar, dia tidak dapat diikat oleh iblis. Makanya firman Tuhan menjelaskan di dalam Mazmur pada pasal yang ke-19, pada ayatnya yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Orang tuh diikat tuh jiwanya diikat oleh iblis. Tapi ayatnya mengatakan bahwa kita tidak dapat diikat oleh setan. Yang ketiga, hidup kudus itu membuat keputusan kita menjadi bijaksana. Ketika Anda melatih diri Anda hidup benar, ketika Anda melatih hidup Anda hidup kudus, maka hidup kudus itu membuat Anda menjadi orang yang bijaksana. Artinya saudara, ketika saudara melatih diri Anda untuk melakukan firman Tuhan, Mazmur 19 ayat yang ke-8, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Anda boleh menjadi orang yang tak berpengalaman. Perusahaan kalau terima karyawan pasti cari yang berpengalaman. Anda mungkin tidak punya pengalaman yang hebat, tapi kalau Anda melatih diri Anda hidup kudus, Alkitab mengatakan keputusan Anda menjadi bijaksana. Engkau tidak sembarangan dalam mengambil sebuah keputusan. Engkau detail, engkau teliti dalam memutuskan sebuah perkara. Yang keempat, hidup kudus itu membuat hati kita bergembira. Kita nggak mudah cemas, kita nggak mudah ketakutan. Kita bisa girang hidup kita di tengah badai, di tengah situasi yang nggak menentu. Mazmur 19 ayat yang ke-9 dikatakan, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lihat kata-katanya, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Hati kita bergembira. Dan yang kelima, hidup kudus membuat cara berpikir kita menjadi maju dan produktif. Makanya saudara, ini semua bisa kita lihat. Di dalam Mazmur 19 ayat 9, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, orang-orang yang jaga hidupnya kudus, cara berpikirnya maju. Enggak arogan, tapi dia bisa melihat dengan kacamata yang berbeda. Dan dia produktif dalam mengembangkan apa yang ada pada dia. Nah, dari hal-hal yang ini, yang 5 hal ini, kenapa kita hidup kudus dan menuruti firman Tuhan, diperlihatkan bahwa hidup seturut dengan firman Tuhan bukanlah membuat Tuhan bergerak lebih lagi atas kita, melainkan membuat kita
selalu dapat mengingat segala sesuatu yang Yesus sudah kerjakan bagi hidup kita. Dan itu akan sangat menolong kita dalam memberikan kesadaran akan identitas yang baru. Yaitu identitas kita adalah orang yang sudah dibenarkan, yang telah dikuduskan di dalam Yesus. Artinya kita telah menerima kasih karunia. Katakan amin. Jadi dari hal ini saudara, kita bersyukur sekarang. Kenapa saya melatih diri saya untuk seperti ini? Karena kita percaya identitas kita yang baru seperti apa. Dan kita bisa berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang benar. Dan kita bisa berkata sama setan, kau tidak bisa menghakimi hidup saya. Saya yang lama sudah berlalu, sekarang saya yang baru di dalam Kristus. Jadi sekarang Anda yang percaya pada Yesus adalah orang yang telah memiliki identitas yang baru. So mari kita melangkah dengan pemahaman-pemahaman tersebut. Anda adalah ciptaan yang sudah dijadikan ciptaan baru. Sepenuhnya telah ditebus oleh darah Yesus. Dan di hadapan Tuhan Anda layak. Jangan pernah bertanya, saya cukup layak gak ya? Saya cukup benar gak ya? Selalu katakan, saya sudah dilayakkan. Saya sudah dibenarkan. Saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Adakan amin lagi saudara. Lantas pertanyaannya, bagaimana sikap kita, sikap Anda dan saya dalam menjalani identitas kita yang baru. Sekarang identitas kita baru nih, orang benar, orang yang telah dikuduskan. Lantas sikap kita bagaimana dalam kita menjalani kehidupan kita yang baru? Apakah kita pakai label? Apakah perlu ditulisan, saya orang benar, saya orang benar? Yang pertama adalah melangkahlah dengan iman. Jadi kalau saudara sadari bahwa saudara punya identitas baru, maka sikapmu adalah melangkah dengan iman. Gak ada jalan lain. Anda imani apa yang Tuhan sudah firmankan. Anda pegang itu. Anda percayai. Itu yang membuat Anda selalu yakin Anda orang benar. Saya ambil contohnya dari siapa? Abraham. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakanlah suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibilang benar bukan pada waktu dia berbuat sesuatu yang baik. Abraham dibilang benar pada waktu Abraham percaya. Mungkin orang berpikir, oh Abraham diberkati Tuhan karena dia orang yang beriman. Dia orang yang hidupnya baik, dia orang yang hidupnya kudus. Mohon maaf saudara ya, kita jujur saja, Abraham ini memiliki beberapa kasus yang serius dalam hidupnya. Kasusnya besar. Mungkin Anda nggak pernah melakukan kasus seperti Abraham. Dia berbohong 2 kali tentang istrinya. Dan itu membuat dia hidup dalam kesukaran. Bayangin, Firaun datang sama dia nggak mau ngaku Sarah itu istrinya. Dia bilang saudaranya. Dan Firaun bilang begini, kalau gitu saya jadiin istri saya ya, silakan. Sorry, para suami di sini. Anda mau melakukan itu sama istri Anda? Itu bukan istri Anda, tapi itu saudara Anda. Dan ketika ada orang bilang, boleh saya jatuh cinta sama saudara Anda? Silakan gitu. Abraham melakukan 2 kali. Kita nggak mungkin melakukan itu ya. Tapi Abraham telah error 2 kali saudara. Bahkan Abraham menghampiri pembantunya, Hagar. Sampai mengandung. Dan itu membuat Abraham susah, pusing, sakit kepala, berduka cita. Bahkan efeknya sampai hari ini kita ribut terus, betul ya? Error kan? Itu Abraham bikin kesalahan besar. Tapi ayatnya bilang begini saudara. Kok Tuhan menyatakan bahwa Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kok Abraham dibenarkan di mata Tuhan? Dasar perbuatan baiknya mana? Nggak ada. Nggak ada perbuatan baik dari Abraham. Yang ada adalah karena apa? Karena iman. Iman nih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Percaya, sama-sama katakan percaya. Nggak perlu Anda harus gemeteran dulu tangannya. Oh sikaraba-raba-raba. Nggak perlu dulu harus merasa dingin dari kepala sampai kaki. Ada orang begitu kan. Pastor, saya tuh ngerasain Tuhan tuh kalau kepala saya dingin, badan saya dingin, paha saya dingin, kaki saya dingin. Saya langsung bilang, mau mati lu berarti. Udah mau dingin-dingin semua, udah mau mati itu. Seringkali orang pengennya merasakan seperti itu. Kalau mau dingin gampang caranya. Ini lubang AC saudara, berdiri di bawah AC. Sambil penyembahan, pasti kedinginan. Kalau memang harus dengan gejala itu, menurut Anda, urapan Tuhan turun atas Anda. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena beriman. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, pada waktu engkau percaya pada Yesus, Tuhan memperhitungkan Anda sebagai kebenaran.
So melangkahlah dengan iman. Sebagai respon kita, orang yang sudah diberikan identitas yang baru. Yang kedua, sikap kita adalah memberikan hati kita bagi Tuhan. Beri hati sama Tuhan. Bukan beri yang lain, tapi berikan hatimu bagi Tuhan. Saya mengambil contoh ini dari kehidupannya Daud. Pada waktu Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Jadi poin yang kedua, memberikan hati kita bagi Tuhan. Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini merupakan pernyataan Daud pada saat dia melakukan perbuatan dosa. Daud ini orang perjanjian lama. Di perjanjian lama kalau ada dosa seperti ini, laki-laki yaitu melakukan tindakan yang tidak benar, tindakan yang cemar dengan perempuan yang bukan istrinya, maka hukum Taurat memberikan sebuah pertolongan. Bawalah korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan agar dosamu dihapuskan. Tapi dari teks ayat ini tidak ada indikasi Daud bawa korban persembahan. Karena kata Daud adalah Tuhan tidak berkenan dengan korban persembahan. Daud tidak mempersembahkan korban persembahan. Daud ini orang perjanjian lama, tapi dia punya visi bisa melihat perjanjian baru. Walaupun dia belum tahu nama Yesus, tapi dia sudah memiliki visi melihat apa yang Yesus kerjakan atas manusia. Dan Daud menuliskan bahwa korban sembelihan itu bukan daging, bukan binatang yang dikorbankan, tapi korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Inilah makanya saya katakan kepada saudara, ketika engkau menyadari bahwa engkau sudah ditebus dan engkau menjadi ciptaan yang baru, identitas yang baru, maka engkau harus sadari yang kau bawa bukan lagi berapa banyak pelayanan saya, berapa banyak persembahan saya, berapa banyak perbuatan baik saya, bukan. Yang kita bawa adalah pribadi kita, diri kita persembahkan sama Tuhan. Kita bawa hati kita bagi Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, yang kita bawa hati kita bagi Tuhan. Oke, ketika kau main musik, kau bawa hatimu bagi Tuhan. Ketika kau melayani di bidang apapun, engkau melayani, engkau bawa itu semuanya bagi Tuhan. Oh kalau begitu, kalau saya bawa hati saya bagi Tuhan, saya nggak perlu vokal yang bagus dong. Itu keliru namanya. Itu lain hal lagi saudara. Orang yang memberikan hatinya bagi Tuhan, pastinya dia akan melatih vokalnya dengan baik. Orang yang bawa hatinya buat Tuhan, pasti dia akan melatih skill musiknya dengan lebih baik lagi. Amin. Orang yang membawa hatinya bagi Tuhan, maka dia akan mengembangkan potensinya menjadi lebih baik lagi. Dia melakukannya dengan excellent, dia gak mau biasa-biasa. Dia akan beri yang terbaik karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi hidup dia. Kan seringkali orang bilang begini kan, Tuhan gak lihat suara Pak, yang penting Tuhan lihat hati. Betul, Tuhan lihat hati. Tapi orang yang bawa hatinya buat Tuhan, sebagai bukti nyatanya adalah apa? Dia akan jadi berkat bagi orang lain. Kalau kamu hatinya berkenan di hadapan Tuhan, jangan sampai. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Tapi suara saya nggak apa-apa lah jelek, yang penting Tuhan dengar. Betul sih, tapi kan orang jadi terganggu gara-gara kamu nyanyi. Bener nggak? Musik saya biasa-biasa aja, berantakan nggak apa-apa, yang penting Tuhan tahu hati saya. Betul sih, Tuhan senang dengan hatimu. Tapi menyenangkan Tuhan, ingat ya, engkau melakukannya buat Tuhan, juga engkau melakukannya bagi sesama. Ingat-ingat nih salib nih, ke atas iya, yang horizontal juga iya. Engkau menyenangkan Tuhan, tapi engkau juga jadi berkat buat manusia dong. Kalau engkau main musiknya, orang dengar sakit kepala, ya jangan dong, berarti bukan passionnya di situ. Paham sampai di sini? Ini agar orang jangan sampai salah tafsir dari ayat, yang penting hatinya gitu kan. Jelek suaranya nggak apa-apa, yang penting Tuhan dengar hati saya. Oh nggak bisa begitu. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan seolah-olah ayat itu dipakai buat semuanya. Makanya orang yang memberi hatinya saudara, yang membuat kita dapat dibenarkan itu karena pada waktu kita bawa hati kita. Bukan sakramen baptisan yang membuat Anda benar di hadapan Tuhan. Bukan sakramen baptisan air yang membuat Anda benar di hadapan Tuhan. Bukan sakramen minyak urapan yang membuat Anda benar di hadapan Tuhan. Bukan sakramen perjamuan kudus yang membuat Anda benar di hadapan Tuhan. Bukan kekudusan kita yang menjadikan kita benar.
Semua ini, sakramen-sakramen tadi itu adalah hasil dari seseorang yang telah memberikan hatinya bagi Tuhan. Sakramen, minyak perjamuan, baptisan, semua sakramen dalam kekudusan, semuanya itu adalah buah hasil dari akar. Akarnya apa? Hati kita bagi Tuhan. Sampai di sini paham? Akarnya hatimu bagi Tuhan, buahnya akan terpancar. Pasti orangnya hatinya buat Tuhan, dia mau terus bertekun dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Orang yang hatinya buat Tuhan, otomatis buahnya adalah apa? Dia akan selalu pergunakan sakramen minyak urapan. Orang yang hatinya buat Tuhan, dia akan memberikan dirinya untuk masuk dalam sakramen baptisan selam. Orang yang hatinya buat Tuhan, dia akan membawa dirinya untuk jaga di dalam kekudusan. Bedakan buahnya, bedakan akarnya. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Daud melakukan bagian ini, yaitu dia memberikan hatinya bagi Tuhan. Jadi jangan sampai kita jangan hanya tahu buahnya, tapi kita juga harus paham akarnya. Closing yang ketiga terakhir, yaitu bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini sikap kita yang ketiga ya. Sikap yang ketiga adalah ketika kita memiliki identitas yang baru, mari Anda dan saya untuk bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Identitas kita sebagai orang yang telah dibenarkan memang gak gampang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada hinaan, ada ancaman, ada perkataan sindir, nyinyiran dan lain sebagainya. But it's okay. Saya percaya bahwa Anda dan saya yang sudah memiliki identitas yang baru, kita selalu punya pengharapan untuk menerima kemuliaannya Tuhan. Tuhan akan bawa kita kepada level kemuliaan yang semakin hari semakin diangkat naik oleh Tuhan. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Untuk kita terus bersukacita dalam pengharapan kita. Walaupun berat tantangannya, gak mudah situasinya. Tapi percayalah, janji dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan Anda dan saya. Dia akan bawa kita terus naik, terus naik, terus naik di dalam kemuliaannya Tuhan. Doa saya, biar sore hari ini kita pulang menyadari akan identitas yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kita. Diberkati saudara sore hari ini, menikmati identitasmu yang baru di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.